Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semua kabarnya? Baik-baik kan? Sehat-sehat kan? Alhamdulillah ya kalau sehat-sehat. Langsung saja ya, kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam, yaitu memahami sejarah kebudayaan Islam. Materi yang akan kita bahas selanjutnya adalah pengertian sejarah kebudayaan Islam. Sejarah adalah rekonstruksi masa lalu, sedangkan konstruksi adalah menyusun ulang. Jadi, sejarah ialah menyusun ulang peristiwa-peristiwa masa lalu untuk dipahami pada masa sekarang. Kebudayaan adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin atau akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Kebudayaan Islam adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin akal budi manusia beragama Islam. Selanjutnya, sejarah kebudayaan Islam dimulai. Islam lahir di Jazirah Arab. Kebudayaan Islam dimulai setelah Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul. Disyariatkannya agama Islam menandai mulainya kebudayaan Islam. Kebudayaan Islam berawal dari aturan-aturan keagamaan Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan diamalkan oleh pengikut beliau. Selanjutnya, sejarah kebudayaan Islam berkaitan erat dengan budaya Arab. Karena Islam lahir di tanah Arab, Islam melakukan perpaduan budaya dengan budaya Arab, sehingga muncul budaya baru yaitu budaya Islam Arab. Seiring perkembangan Islam ke seluruh dunia, berkembang pula budaya Arab ke penjuru dunia. Budaya Arab dan Islam sering dianggap satu budaya yang tidak terpisah, sehingga Arab adalah Islam dan Islam adalah Arab. Yang selanjutnya, faktor yang memengaruhi kebudayaan Islam. Faktor yang pertama, kebahasaan. Bahasa Arab menjadi bahasa resmi pemerintahan Islam yang tersebar bersamaan dengan agama Islam. Faktor yang kedua, perpindahan agama. Agama Islam yang tersebar bersamaan dengan penaklukan kekuasaan Islam terhadap daerah-daerah tertentu menarik penduduk lokal untuk masuk Islam. Faktor yang ketiga, munculnya kelompok non-Arab. Wilayah kekuasaan Islam yang berperan penting membentuk budaya Arab, budaya Islam maaf. Yang keempat, perpecahan satuan Islam. Dari abad ke-7 sampai ke abad 13, umat Islam berada dalam satu kekuasaan pemerintahan. Selanjutnya, tujuan dan manfaat mempelajari sejarah kebudayaan Islam. Yang pertama, untuk mempelajari berbagai masalah kehidupan umat Islam. Yang kedua, untuk menambah keimanan dan ketakwaan terhadap agama Islam. Yang ketiga, untuk menumbuhkan rasa bangga terhadap agama dan kebudayaan Islam. Dan terakhir, untuk memperbaiki kehidupan masa sekarang dan yang akan datang. Selanjutnya, sebab-sebab kemunduran kebudayaan Islam. Sebab yang pertama, politik, terpecah belahnya kekuasaan umat Islam. Yang kedua, sebab ekonomi, kalahnya persaingan ekonomi dengan bangsa-bangsa Eropa dan penyalahgunaan keuangan negara. Yang ketiga, serbuan dari luar kekuasaan Islam, penyerbuan dari kerajaan Mongol. Selanjutnya, bentuk-bentuk kebudayaan Islam. Yang pertama, sistem politik terdiri dari hukum Islam, tidak membedakan status dan menghargai hak asasi manusia. Yang kedua, khilafah. Penguasa Islam setelah Rasulullah disebut khalifah dan pemerintahannya disebut dengan khilafah. Sistem khilafah yang murni yang dijalankan oleh Khulafaur Rasyidin memperhatikan nilai-nilai demokratis dan semangat Islam. Yang kedua, sistem kemasyarakatan terdiri dari kelompok penguasa, yaitu khalifah, menteri, dari pejabat negara atau pada awalnya hanya milik orang Arab. Yang kedua, kelompok tokoh agama terdiri dari imam masjid, ulama, dan hakim. Dan yang ketiga, kelompok militer terdiri dari tentara. Yang keempat, kelompok cendekiawan yaitu ilmuwan. Yang kelima, kelompok pekerja dan budak, biasanya penduduk taklukan wilayah Islam. Dan yang terakhir, kelompok petani. Mereka tidak berhak memiliki tanah yang digarap berstatus milik negara. Selanjutnya, ilmu pengetahuan.
Pada awal kekuasaan Islam, ilmu pengetahuan masih kurang mendapatkan perhatian. Perhatian tinggi terhadap ilmu pengetahuan berkembang pesat pada masa dinasti Abbasiyah. Perhatian tinggi ini muncul setelah ada program penerjemahan buku-buku ilmu pengetahuan. Agama Islam memberikan peluang besar pada umatnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.